Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasihilah Musuhmu, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paus Leo ke-14 pada hari Minggu Palma tahun ini berkata bahwa Tuhan tidak mendengarkan orang yang berperang karena mereka menumpahkan darah orang. Saya setuju 100% dengan beliau. Perang tidak mendatangkan dampak baik apapun untuk semua yang sedang berperang waktu itu. Iran dan proksinya atau Israel dan Amerika. Tuhan tidak mendengarkan doa mereka, tetapi mengabulkan dan mendengarkan mereka yang berdoa agar segera perang berakhir dan damai terjadi di atas dunia ini. Maka, kalau Tuhan Yesus menghendaki agar kita mengasihi bukan saja sesama kita, melainkan juga musuh kita, orang yang memusuhi kita, juga harus kita rangkul dan sebelumnya mendoakannya. Doa ini pasti didengarkan oleh Tuhan, sebab Dia adalah Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudari terkasih, saya sangat percaya dan saya sangat bangga menjadi orang Kristen dan Katolik. Alasanku, karena Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mereka yang dekat dan mengasihi kita, tetapi semua orang, termasuk mereka yang menganiaya, membenci, dan memperlakukan kita tidak dengan adil. Adakah agama yang mengajarkan agar pengikutnya tidak memelihara kebencian, juga tidak membenci mereka yang menjahati kita? Hari ini saya diingatkan akan hakikat hukum cinta yang diwariskan Tuhan Yesus untuk kita kerjakan dengan sempurna. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau kita memiliki wajah Bapaknya, firman-Nya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Allah menghendaki tidak seorang pun dari anak-anak ini hilang dan tersesat, melainkan diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, tentu kita masih ingat dan terkagum-kagum dengan sosok Santo Yohanes Paulus II. Beliau adalah salah seorang kudus zaman ini yang dengan senang hati mengunjungi Ali Aqsa Mehmet
yaitu seorang yang berusaha membunuh beliau. Bapak Suci menemui Ali di penjara, tempat ia menjalani hukuman, dan beliau berkata kalau beliau sudah memaafkan Ali. Paus mau menyampaikan pesan penting ini. Mengasihi orang yang memusuhi kita itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Saya sendiri sulit membayangkan, apalagi melakukannya. Mengasihi dan mendoakan mereka yang memusuhiku. Apakah ini yang dimaksud dengan firman Tuhan Yesus ini? Bukan sampai 7 kali harus mengampuni, melainkan 70 kali 7 kali. Mengampuni orang yang menyakiti kita sekali saja sulitnya minta ampun. Tuhan minta kita untuk selalu mengampuni orang yang memohon ampun kepada kita. Betapa ini sebuah tantangan. Ini bukan tantangan, melainkan panggilan cinta yang ditanamkan oleh Allah dalam hati setiap orang percaya kepada Yesus dan mengandalkan Dia. Dengarlah doa Yesus saat Dia akan wafat dari atas kayu salib kepada Bapaknya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang Yahudi yang harus mengasihi sesamanya kepada kita juga. Namun, Ia minta kita untuk mengasihi orang yang membenci kita. Ia sendiri sudah memberi contoh ketika Dia diperlakukan dengan tidak adil. Dia disalibkan dan dibunuh, namun tetap mengasihi mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Saudara-saudari terkasih, inilah panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu supaya kita memiliki sifat Allah yang sempurna. Tuhan mau kita dingin atau panas dan bukan suam-suam kuku. Kita harus menegaskan ya jika benar dan tidak jika tidak benar. Kita tidak punya pilihan, tetapi harus mendengarkan kehendak Allah dan melaksanakannya juga. Secara manusiawi, kita mengalami kesulitan dan tantangan untuk mengasihi dan mendoakan orang yang membenci dan menganiaya kita. Tetapi di dalam Yesus itu bukan sesuatu yang mustahil. Tuhan Yesus sudah memberi contoh, dan Paus Yohanes Paulus II sudah mencobanya dan berhasil. Sekarang giliran kita memahami dan mengampuni mereka yang mempersekusi kita, membakar gereja kita, membubarkan perayaan Ekaristi dan persekutuan doa kita. Tuhan, ampunilah mereka, dan kami berdoa supaya mereka bertobat. Apakah aku sudah berusaha untuk mengasihi dan mendoakan yang memusuhi kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga menjadi pengikut Yesus
Dan kami juga mau berusaha untuk mengasihi semua orang, terutama mereka yang membenci kami. Berilah kami rahmat agar sanggup menjalaninya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.